Shalom, saudaraku yang terkasih, salam jumpa dengan saya, Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Dan hari ini akhir pekan, tanggal 7 Oktober adalah hari yang istimewa. Sebab kita gereja Katolik merayakannya sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571 menjadi dasar kenapa kita merayakan hari ini sebagai hari yang istimewa. Pada waktu itu, pasukan Ottoman dari Turki, armada lautnya datang untuk kemudian menginvasi Eropa. Dan kita tahu sejak dahulu Eropa adalah jantung kekristenan. Dan bahaya invasi ini dihadapi oleh armada Kristiani, armada gereja Katolik, di bawah komando dari Don Juan yang memimpin armada dari Genoa, Venesia, dan Spanyol. Dan secara matematis, jumlah armada laut dari Kaisar Ottoman Turki yang datang untuk menyerang sangat besar. Sementara armada yang dimiliki oleh Eropa pada waktu itu tidak sebanyak, atau bisa dikatakan bahkan sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan armada laut Kaisar Ottoman. Dan Paus Pius kelima yang membentuk aliansi ini untuk bertempur menjadi benteng bagi Eropa, benteng pertahanan terakhir sebelum pasukan dari Ottoman bisa masuk, meminta penduduk kota Roma untuk berdoa rosario, dan mereka berdoa 24 jam di gereja Santa Maria Maggiore di kota Roma. Dan Anda tahu, demikianlah Allah melakukan mujizatnya dengan pertolongan bantuan doa Santa Perawan Maria. Dan di Laut Lepanto itulah Allah menunjukkan kuasanya dan membalikan situasi sehingga pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan armada yang begitu besar. Dan kemudian dengan kemenangan ini Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober menjadi peringatan Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Paus Gregorius yang ke-13 kemudian mengubahnya dengan nama peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Intinya adalah kita semua dapat memahami bahwa bagi Allah memang tidak ada hal yang mustahil. Ketika Anda bergumul dalam persoalan hidup Anda seperti berada dalam pertempuran. Tapi ingat, ketika Tuhan bersama dengan Anda, apa yang dapat mengalahkan Anda? Dan itu dikatakan juga oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Jika Allah bersama dengan kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Bahkan kematian pun tidak dapat mengalahkan kita. Dan hari ini dalam Injil Lukas yang kita dengarkan sebagai bacaan Injil, ketika malaikat Gabriel mendatangi Santa Perawan Maria dan menyampaikan rencana Allah padanya, Bunda Maria juga heran dan juga sedikit mengalami ketakutan bagaimana apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku dapat mengandung seorang putra padahal aku tidak bersuami. Tapi kata-kata malaikat Gabriel ini yang bisa kita pegang. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Kalau Dia punya kehendak dan rencana, hal itu pasti akan terlaksana. Yang dibutuhkan adalah kita percaya dan kita terbuka. Maka semoga mujizat yang sama juga Anda bisa alami dalam hidup Anda. Dan ingatlah, pengalaman saya sebagai imam, banyak sekali umat mengalami pertolongan dengan pengantaran doa Santa Perawan Maria. Banyak sekali pengumuman dan juga intensi misa bersyukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Jadi jangan lelah untuk berdoa dan mohon juga bantuan rahmat Allah melalui Santa Perawan Maria. Dialah Bunda Gereja, dialah Bunda Yesus Tuhan kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan juga keluarga kita serta kegiatan kita sepanjang akhir pekan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan selamat berakhir pekan.